Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selingkar Pena. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode perdana Kejar Tayang, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang cukup dikenal di Kota Balikpapan, bukan hanya sebagai seorang guru, seorang dosen, namun juga seorang ustadz. Nah, Ustadz Iskandar Yusuf, SAGMA, selamat datang di podcast perdana kami, Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi, dalam episode pertama ini, sebenarnya gini sih, Ustadz. Kami sebagai mahasiswa STAI itu, pengen kenal lebih jauh, bagaimana sih program kerja seorang wakil ketua 1 di sebuah kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan. Mungkin bisa diceritakan kepada kami, diberikan sharing-sharing lah bahasanya agar kami ini sebagai mahasiswa juga bisa tahu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, alhamdulillah ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat memberikan informasi berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai pembantu ketua 1 atau wakil ketua 1 yang mengurusi bidang akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan. Terima kasih Mas Firdaus sudah hadir pada podcast pertama ini ya. Podcast pertama Ustadz, betul. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa saya diberikan amanah oleh Yayasan Perguruan Ibnu Khaldun Balikpapan dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan yang sekarang menjabat, yaitu Pak Arif Rahman Arofah, untuk membantu tugas dan fungsi beliau selaku Ketua STAI Balikpapan, terutama berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya akademik. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa Wakil Ketua 1 bidang akademik adalah wakil ketua yang mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan akademik kemahasiswaan. Akademik kemahasiswaan. Okay. Jadi mulai dari hal-hal yang berkenaan dengan penyusunan program perkuliahan, kemudian pembagian jadwal perkuliahan, kemudian dosen yang mengampu mata kuliah yang ada di kampus ini, sampai kepada jadwal akademik yang dilaksanakan selama 1 tahun akademik. 1 tahun akademik ya. Sampai kepada evaluasi akhir dari proses perkuliahan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Seperti misalnya kegiatan PPL, kegiatan KKN, kuliah umum, sampai kepada ujian skripsi. Oh, itu termasuk bidang itu dari... semua adalah bagian dari tugas dan fungsi daripada wakil ketua 1 bidang akademik. Seperti itu. Nah, dari beberapa poin tadi ada sedikit yang mungkin hari ini nggak tahu ya Ustaz, rahasia atau enggak ya. Yang tadi bagaimana sih cara menyusun jadwal perkuliahan itu Ustaz? Ya kan hari ini ada beberapa semester di STAI ini. Terus bagaimana Ustadz meracik dan meramu, menyocokkan dengan dosen-dosen yang ada itu Ustadz? Baik, untuk perkuliahan, terutama mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa, itu memang kita sudah atur di awal. Jadi ketika kita di setiap pergantian ketua STAI, atau juga menyesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi yang berkembang, maka yang harus dilakukan pertama kali oleh wakil ketua bidang akademik adalah menyusun kurikulum. Jadi kurikulum itu kita susun, yang kita sesuaikan dengan visi dan misi dari lulusannya. Perlu saya sampaikan bahwa di STAI ini ada 6 prodi. 6 prodi yang dipasarkan. Jadi ada PAI yang sudah lama kita miliki. Kemudian setelah itu ada PGMI yang merupakan ranah dari Fakultas Tarbiyah. Kemudian ada Fakultas Syariah yang di dalamnya
masuk ekonomi syariah dan perbankan syariah, atau sekarang kalau di luar kita kenal dengan FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian ada juga Fakultas Hukum yang di dalamnya juga ada 2. Yang pertama program studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, semua itu penyusunan mata kuliah kita sesuaikan dengan kurikulumnya. Dengan kurikulum. Ya, jadi kurikulum itu bisa dirubah, bisa dikembangkan, bisa disesuaikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi setiap 3 tahun atau 4 tahun sekali kita akan mengadakan evaluasi terhadap kurikulum, itu kita sesuaikan dan itu kemudian kita pasarkan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa diminta untuk menyusun yang namanya KRS, kartu rencana studinya. Nah, disesuaikan dengan nilai yang mereka dapatkan. Nah, kemudian dosennya itu juga kita sesuaikan dengan kompetensinya. Maka di STI Balikpapan ini sebenarnya dosen-dosen yang mengajar adalah dosen-dosen yang tidak hanya mereka mempunyai kualifikasi yang terbaik dalam hal-hal yang sifatnya akademik, tetapi juga mereka memiliki kualifikasi dalam hal praktisi. Seperti misalnya PAI, di sana banyak guru-guru pendidikan agama Islam dari SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan MI, MTS, MA gitu ya. Kemudian dari segi ekonomi kita juga punya dosen-dosen yang memang tidak hanya akademisi tetapi juga praktisi di bidang ekonomi. Seperti misalnya ada dosen yang memang mereka memiliki usaha yang banyak gitu ya. Mereka sudah mengaplikasikan ilmu itu kita jadikan dosen gitu ya. Selain juga ada orang-orang yang memang kita anggap memiliki jabatan-jabatan yang berkenaan dengan hal-hal seperti itu. Kemudian hukum, kita juga ada dosen-dosen, bahkan ketua program studinya itu dulu adalah ketua dari pengacara. Ya, Peradi di Kota Balikpapan. Nah, jadi dosen-dosen di STAI ini bukan hanya malamnya fokus sebagai dosen, tapi mereka di luar punya juga kegiatan-kegiatan lain yang serupa dengan apa yang diajarkan di STAI, begitu, kurang lebih begitu ya, Ustaz? Ya, betul. Karena kita harapkan mahasiswa itu tidak hanya tahu teori kan, tetapi juga mereka juga tahu bagaimana ilmu itu mereka terapkan, mereka aplikasikan sesuai dengan program studi yang mereka pilih sebagai pilihan utama mereka, seperti itu. Nah, kira-kira ini Ustadz ya, dosen-dosen yang biasa, misalnya ada dosen yang hari ini mengajar tentang metodologi penelitian, apakah nanti di semester depan bisa berubah mengajar mata kuliah lain, atau memang selalu seperti itu? Karena kita pemilihan dosen itu berbasis kompetensi ya, maka kita akan menempatkan dosen itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya. Maka kalau memang dimungkinkan bisa jadi, tetapi selama ini yang kita lakukan tidak seperti itu. Jadi dosen yang misalnya tahun ini mengajar mata kuliah A gitu, ketika tahun berikutnya kalau memang mereka menjadi dosen, maka dosennya disesuaikan dengan mata kuliah sebelumnya. Oh begitu. Ambil contoh, ketika metodologi penelitian tadi Mas Firdaus sampaikan, maka di semester ganjil mereka mengajarkan metodologi penelitian 1 misalnya, maka ketika di semester 2 ada mata kuliah metodologi penelitian 2, maka dia dosen itu. Tetap dosen itu. Iya, sehingga terjadi sinergisitas, terjadi kebersambungan ya, keterkaitan antara mata kuliah yang diajar di awal dengan mata kuliah yang diajar setelahnya. Oh begitu. Nah Ustadz sebagai wakil ketua 1 bidang akademik ini udah berapa lama? Saya dengan ketua yang baru ini ya sudah sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun ya. Saya menjadi wakil ketua 1 bidang akademik. Nah, Ustadz sendiri per tahun apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan? Ya, kalau berkenaan dengan akademik ada beberapa hal yang saya lakukan yang itu dalam rangka untuk mengembangkan minat, bakat dan kompetensi mahasiswa. Untuk 1 tahun ke belakang saya sudah menerapkan study by research. Study by research. Ya, jadi
mereka diberikan ilmu pengetahuan, tetapi kemudian dari ilmu pengetahuan itu mereka kembangkan dalam bentuk penelitian. Dan itu tidak hanya berlaku untuk mata kuliah metodologi penelitian, tidak. Tapi semua mata Ya, kuliah. tetapi di beberapa mata kuliah yang memang mereka bisa melakukan research dalam hal apakah ilmu itu sudah diterapkan di masyarakat, kemudian apa dampaknya, apa pengaruhnya, dan kemudian inovasi apa yang mereka bisa dapatkan di masyarakat dikaitkan dengan mata kuliah yang mereka dapatkan di kuliahnya. Dan itu nanti ke depannya kami juga sudah membuat 3 jurnal, 3 jurnal, Nah, ini menarik. 3 jurnal yang kami sesuaikan dengan fakultas yang ada. Jadi ada jurnal pendidikan, pendidikan. itu masuk di dalamnya nanti ada prodi PAI dan BGMI, kemudian ada jurnal ekonomi, masuk di sana ada prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah, dan yang ketiga ada jurnal hukum yang di sana di dalamnya membahas tentang hukum pidana dan hukum ekonomi syariah. Seperti itu. Nah, Ustadz sendiri selain sebagai wakil ketua 1, untuk di kelas ngajar mata kuliah apa nih, Ustadz? Oke, saya sudah lumayan ya, sudah lebih dari 5 tahun. Saya mengajarkan mata kuliah metodologi penelitian. Wah, kebetulan sekali. Tadi kita ambil contoh Metopen, dan kebetulan Ustadz Iskandar juga ngajar Metopen. Iya, betul. Jadi semester ganjil saya mengajarkan metodologi penelitian 1 dengan pendekatan kualitatif. Kemudian di semester genap saya mengajar mata kuliah Metopen 2 yang pendekatannya adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif. Seperti itu. Begitu. Itu di semester 5? Ya, di semester 5 dan semester 6. Dan semester 6 nanti ya. Berkelanjutan. Berarti ini sekarang lagi ada di tahun akademik ganjil? Ya, masuk di ganjil. Lagi di ganjil, oke. Mungkin ini sedikit tips untuk mahasiswa akhir ya. Karena kan kita berbicara tentang ganjil, ada mahasiswa yang saat ini sedang menyusun skripsinya. Iya. Nah, tips dong Ustadz, bagi mahasiswa semester akhir yang mungkin hari ini sedang buntu, bahasanya kayak gitu kan. Sedang buntu, ini kok nggak jalan-jalan, apa yang salah sebenarnya? Baik, ini khusus ya untuk teman-teman yang sekarang sedang menyusun skripsi. Nah, ini catat. Yang pertama adalah jangan merasa pintar sendiri. Oh iya, berat kalau jadi maksudnya kalau memang menghadapi kesulitan, maka berbagilah dengan teman atau hubungilah dosen-dosen yang menurut teman-teman itu mempunyai kualifikasi yang baik untuk dapat memberikan ide, saran, masukan dan sebagainya. Itu. Jadi jangan merasa pintar sendirilah. Ya kan, karena setiap manusia itu pasti punya kekurangan. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mantapkan niat. Kenapa niat? Ya karena kalau dalam bahasa agama kita kan sudah jelas tuh. Iya. Innamal a'malu binniyat. Nah, segala sesuatu itu kembali kepada niat, dan niat itu kalau dalam bahasa manajemen gitu ya. Niat itu adalah langkah pertama dan utama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena segala sesuatu yang tidak didasari oleh niat pasti nanti di ujungnya akan mengalami masalah. Itu. Jadi mantapkan dulu niat. Kemudian yang ketiga, telitilah sesuatu yang menarik untuk kalian. Jadi kalau yang kalian tulis, yang kalian susun itu menarik menurut kalian, maka kalian akan punya keinginan untuk terus mencari. Begitu. Nah, kalau tidak menarik untuk kalian kan akan jadi masalah itu. Ya kan, tapi kalau ambil contoh begini deh. Kita melihat barang yang menarik. Tapi kita belum punya duit tuh. Maka kan akan kita usahakan untuk supaya kita bisa mengumpulkan duit untuk mendapatkan itu. Barang itu kita keker. Nah, kan begitu kan, karena kita tertarik dengan itu gitu. Nah, maka ketika berbicara masalah penelitian, maka kalau kita tidak mulai dari sesuatu yang menarik bagi diri kita sendiri, maka tidak akan mungkin kita punya semangat untuk melakukan itu. Nah, dan yang terakhir tipsnya adalah kita harus yakin bahwa segala yang kita lakukan itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita
selalu menganggap segala sesuatu itu adalah bagian daripada ibadah, maka akan menimbulkan motivasi dari dalam. Karena kalau kita bicara cepat lambatnya kita menyelesaikan tugas akhir itu, maka kembalikan kepada ke diri kita sendiri. Motivasinya harus dari dalam, bukan dari luar. Nah, seperti itu. Maka kalau kita anggap itu bagian dari ibadah kita, ketika kita lulus itu bisa membanggakan orang tua kita, ketika lulus itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih berkualitas, maka saya yakin akan lebih mudah kita menyelesaikan tugas itu. Seperti itu tips-tips dari saya. Nah, sedikit nih, terakhir nih Ustadz ya. Siap. Bocoran kira-kira kapan jadwal yudisium untuk mahasiswa semester akhir? Ini yudisium atau ujian nih? Oh iya, salah. Ujian. Ya, oke. Jadi di STAI Balikpapan ini ada tahapan. Jadi tahapan sebelum, dan ini baru ini baru diterapkan tahun ini. Tahun ini kami menerapkan yang pertama, kita melakukan cek plagiasi. Turnitin. Kita cek plagiasi. Dulu kita tidak ada cek plagiasi ini. Ya, jadi tahun ini kita tingkatkanlah kompetensi mahasiswa dalam hal penulisan karya tulis. Upgrading. Maka ada cek plagiasi. Maka tahapan sebelum ujian itu yang pertama adalah pengecekan plagiasi tulisan. Nah, kemudian yang kedua ada pembimbingan dari Kopertais. Ya, jadi ada pembimbingan dari Kopertais. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita ingin ada ada kesamaan atau ada penetapan kualifikasi yang tepat. Jadi bahasa lainnya STAI mengacu ke sana. Iya, karena kan Kopertais ini kan adalah badan atau lembaga yang menaungi seluruh perguruan tinggi agama Islam swasta se-Kalimantan. Nah, maka kita berkiblat ke sana. Pusatnya di Banjar. Pusatnya di Banjarmasin. Jadi bagaimana kualifikasi mahasiswa kita ini dianggap setara paling tidak dengan mahasiswa-mahasiswa secara umum di Kalimantan, maka tentu saja kita harus berkiblat ke sana. Maka kita kemudian mengundang dosen-dosen di sana untuk melakukan penilaian, evaluasi terhadap hasil tugas akhir atau skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, itu insya Allah rencananya di awal bulan Desember. Wow, tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari. Nah, setelah itu nanti kita kasih waktu 1 bulan bagi mereka untuk melakukan revisi. Perbaikan terhadap saran, masukan dari pembimbing dari Banjarmasin itu. Nah, baru setelah sebulan itu, berarti sekitar bulan akhir Januari atau awal Februari, maka kita adakan ujian munakosah skripsi. Nah, itu dilakukan, dan yang menguji sebagai bahan perbandingan tidak hanya dosen-dosen dari STAI. Oh, ada dari luar juga? Iya, tetapi juga dosen-dosen dari luar STAI yang memang memiliki kualifikasi yang nanti akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas daripada skripsi itu. Nah, dan itu kita cari orang-orang yang memang kualitasnya bagus. Jadi tidak hanya master, kita kepingin juga nanti yang menguji itu juga orang-orang yang sudah memiliki gelar doktor, untuk kemudian menilai apakah memang skripsi ini layak atau tidak layak, untuk kemudian lulus menjadi sarjana-sarjana yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu. Berarti alhamdulillah ya, di tahun ini sudah ada 2 inovasi dari, ya bisa kita bilang programnya Waka 1 lah ya. Ya, betul. Jurnal, terus peningkatan upgrading dari skripsi mahasiswa semester akhir. Wow, menarik. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja untuk episode pertama dari Kejar Tayang. Semoga apa yang Ustadz berikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Jangan lupa like, share, and subscribe.
Saya mengutip satu kalimat, jika hari ini kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menanggung pahitnya kebodohan. Saya Muhammad Firdaus, undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Stay classy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.